gue Boy Merah. Gimana tadi? Biasa aja kan? Emang tadi udah gue setting soalnya kipernya. Balik lagi dengan gue Boy Merah dan gue sekarang mau ngasih tutorial kalian tentang ini banyak yang di request sama kalian. Bang, gimana sih caranya tendangan concong yang kenceng? Gue akan kasih kalian gimana caranya tendangan concong yang keras banget. Ini dia. Gue akan ngasih tutorial gimana caranya kalian bisa nyoncong kenceng. Yang pasti tendangan concong itu adalah yang namanya concong tuh di ujung. Ini ibaratnya kaki kalian di ujung nih. Kayak gimana? Nah, ini. Jadi nendangnya kalian di sini nih. Bener-bener di sini. Dan kalian harus banget pakai sepatu yang depannya itu keras, agak keras lah, untuk bisa kalian tendang kenceng banget ke gawang. Kayak gimana? Ini dia contohnya. Nah, biasanya kalau tendangan concong itu kalian harus ada jarak antara penendang dan juga bola kurang lebih ya sampai 7 sampai 8 langkah lah untuk kalian bisa nendang concong. Dan satu lagi, jangan sampai kalian miring dari bola. Miring itu seperti apa sih? Ini miring nih. Miring. Kalau kalian miring itu tujuannya cuma satu, ke kanan gawang. Nah, kalau tendangannya itu lurus, kalian pilihannya 2 atas atau 2 di bawah, bahkan ada 4. Oke, kayak gimana? Kita coba. Biasanya tuh kalau kalian tendangan concong itu dipakai sama flank kanan kiri atau pivot yang makainya. Tapi biasanya kalau tendangan concong itu pakai strong foot, bener-bener kaki terkuatnya dia untuk tendangan concong. Bahkan pada saat apa lawan apa gitu Liga Futsal luar, dia tuh nendang concong, bolanya sampai penyok bolanya. Saking kencangnya dia. Di Indonesia ada nggak sih tendangan concong kayak gitu? Gue yakin sih ada sih. Itu sampai penyok. Nah, concong itu ada beberapa jenis. Tadi kita udah ngasih tahu concong itu yang bolanya tuh diam. Nah, pada saat bolanya jalan, itu bisa juga kalian concong. Tapi dengan syarat bolanya harus menghadap langsung ke gawang. Jadi kalian kontrol benar-benar harus langsung menghadap ke depan ke gawang. Jangan sampai kalian kontrolnya ke samping seperti ini nih yang salah pada saat kalian menyoncong. Passing. Nah, ini jadi 2 kali nih untuk kalian concong. Pertama kalian harus lurusin dulu, baru concong. Nah, yang benar adalah menurut pengalaman gua adalah pada saat dapat bola kalian langsung arahin ke gawang, ke depan. Nah, berarti sentuhan pertama kalian dan timing pertama kalian kontrol itu benar-benar harus bagus. Kita coba ya kayak gimana. Go. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Ini no setting ya. Ini kipernya pelatihnya pemain liga. Jadi no setting. Tapi tadi ada beberapa juga sih yang gak gua salah gua. Jadi ada beberapa concong dan juga kita akan coba concong tadi di titik kedua, kita coba concong di lebih dekat lagi pada saat kalian dapetin penalti. Aduh, yang namanya penalti itu ya. Itu yang main adalah bener-bener mental. Kalau kalian gak gol, apalagi penentuan di menit terakhir dan posisinya adalah seri, dicengin satu tim. Pas di ruang ganti dicengin lah pokoknya lah. Gue juga pernah soalnya, coba kita lihat cek. Bola. Ini jaraknya deket banget. Penalti, terserah kalian. Kalian biasa penalti itu seperti apa? Flashing, shooting, concong, makan gawangnya, robek jaringnya, colek kipernya, jitak palanya, terserah kalian. Yang 3 terakhir jangan. Pokoknya mungkin bisa kalian flashing, shooting kencang, atau kalian concong. Gue lebih suka tuh sebenarnya concong sama flashing gitu. Tapi tetap kalian harus baca karakter dari kiper itu sendiri. Kita coba di concong dulu seperti apa. Siap kiper? Tadi dia udah kena di bawah perut, jadinya agak melur-melur kali. Tapi kita concong, dia udah siap kalau untuk gua syuting kencang. Gua syuting kencang nggak apa-apa ya? Oke, gua concong kencang. Nah, itu adalah concongan yang menurut gua kencang dan juga kiper itu juga kadang-kadang suka takut ya. Kalau ngelihat tendangannya tuh siapa nih yang nendang nih? Aduh, iya lagi nih. Gimana caranya? Kalau udah jadi pemain liga, gimana caranya bola itu nggak bakalan masuk ke gawang? Dia pakai cara apapun, mau kena muka, mau kena leher, mau kena pala, mau kena kuping, dia lakuin. Yang penting kiper itu gak gol. Kita coba di flashing. Kayak gimana sih flashing di depan penalti itu? Kita coba. Nah, sekarang adalah gue flashing. Flashing itu pilihannya cuma 2 berarti flashing. Kalau nggak kanan, kiri.
Biasanya kalau yang strong footnya itu kanan, dia akan pressing ke kanan. Begitu juga dengan kiri. Jadi usahain buat kalian yang kiper, baca dulu karakter yang penendang. Dia mau kemana? Kita coba pressing ke kiri. Dia taunya strong foot gue kanan, tapi gue pressingnya ke kiri. Jadi benar-benar harus jeli banget kiper bisa baca karakter dari penendang tersebut. Yang terakhir, kita coba untuk shooting. Shootingnya itu, oh iya, gue lupa tadi. Pada saat posisi placing, nah, pada saat posisi placing, nggak usah jauh-jauh jaraknya. Nggak usah sampai 7-8 langkah. Kalian 4 atau 5 langkah juga bisa placing. Dan biasanya kalau placing itu adalah miring. Miring, biasanya yang gue alamin, placing, miring. Jadi pada saat nendang tuh pilihannya ada 2. Kanan atau kiri. Nah sekarang adalah posisi shooting pada saat kalian penalti. Nah kalau udah shooting, ya nothing tulus nih, antara ke blok atau kena tiang, itu shooting sekenceng-kencengnya. Kalian mau kemana, tapi harus diarahin dulu. Gue mau shootingnya ke kiri atau ke kanan. Kita coba shooting sekenceng-kencengnya, pakai oke, pakai. Kita tes kayak gimana. Masih on? Nah, posisi dari shooting tersebut juga harus miring seperti kalian placing. Jangan sampai lurus. Kalau lurus, susah, belibet kaki kalian. Up. Sekencang-kencangnya. Sekencang-kencangnya. Dan itu resikonya memang kencang banget. Dan itu kiper kalau bisa nahan shooting, itu gokil. Bahkan kiper dari Australia yang badannya itu, badannya itu 5 kali gua kali. 5 kali pelatih yang tadi kali yang pakai baju kuning itu. Gede banget, dan dia berapa tahun jadi pemain timnas Australia. Pada saat gue belum main futsal juga jadi timnas Australia, dan gue pas lagi udah main futsal juga dia jadi timnas Australia juga waktu di Senayan kalau nggak salah. Itu gede banget, orangnya gede banget. Kalau nggak salah dia pakai celana panjang, rambutnya berewokan gitu, itu gede banget dan itu nutup semuanya. Oke, gue akan tes gimana sih kalau misalnya menanggulangi kiper yang badannya gede. Gue akan panggil lagi nih. Halo, Mas Adil, boleh ke lapangan lagi Mas Adil? Lagi di kamar ya? Oh, lagi di kamar. Udah datang aja dia, kayak mistis dia nih. Dil, nih gue lagi belajar concong dan juga kiper nih Dil. Kiper. Concong dan penalti. Oh iya. Concong dan penalti. Ada penalti dekat dan juga jauh. Biasanya penalti jauh tuh udah pasti 6 kali foul. Sekarang berubah nggak tuh peraturannya? Apa 80 kali foul baru penalti? Apa 100 kali? Masih sama ya? 6 tuh ya? Masih 600. Masih 6 kali foul. Nah, tapi kalau misalnya foul itu terus-terusan ke 7, ke 8 itu terus-terusan akan jadi penalti. Tapi kalau babak kedua hilang. Babak kedua itu hilang. Kalian harus tahu peraturan-peraturan futsal yang mungkin sekarang ada perubahan apa, gue juga belum detail banget taunya. Kita akan coba penalti yang second dulu dia. Nah, biasanya kalau lo sebagai kiper nih, kalau lo menghadapi pelatih yang nyuruh untuk Dil, lo jadi kiper. Iya. Second penalti apa yang lo lakuin? Karena kan pas lagi second penalti nih lo hanya cuman bisa maju sampai 5 meter. Sampai sini dong? 5 meter. Sampai 5 meter. Circle itu kan 6 meter. Oke. 1 meter sebelum ini. Segini berarti? Ya, ini kan kalau ini sih titiknya. Oh, titiknya yang nggak internasional lah ya? Ini kan titik penalti sini. Oke. Ya, pas garis ini lah. Pas garis ini lah mungkin ya. Kalau lo dapat jadi kiper second penalti, apa yang lo lakuin? Ya harus maju dengan maksimal untuk ruang syuting. Maju dengan maksimal? Iya, 5 meter. 5 meter ya? Iya. Nah, tapi pada saat second penalti itu boleh ganti kiper kan? Pas lagi per game, pas lagi game. Pas lagi gameplay itu, bukan pas lagi penalti. Boleh ganti kiper. Jadi ada loh kiper yang khusus untuk penalti. Ada. Bahkan waktu kita main di BTS pun pas lagi kita di Padang kalau nggak salah, iya, itu kipernya tuh buat khusus buat penalti doang. Dan itu berhasil. Kita kalah pada saat itu. Dan itu bener-bener 6-6-nya itu yang nggak 6 sih. Ada 3 lah ke blok ya gitu ya. 3 ke blok itu keren banget sih, dan mereka juara kalau nggak salah di situ. Oke, yang lo lakuin adalah pas lagi second penalti maju dengan maksimal. Maju tapi dengan maksimal. tidak dalam posisi pertama. Artinya posisi pertama tetap yang 2-3 meter di depan garis. Ketika pemain ancang-ancang kita maju sampai maksimal 5 meter. Sampai maksimal 5 meter tuh. Oke, yang kedua adalah penalti dekat. Apa yang lo lakuin? Kalau penalti dekat biasanya saya ngasih taunya tuh lihat strong footnya. Biasanya kalau yang kaki kanan biasanya placing. Biasanya rata-rata dia jarang shooting ke arah
sisi kiri penjaga gawang. Jadi biasanya selalu silang atau di tengah. Biasanya gitu Bang Bay. Sama kiri pun juga sama. Tapi tergantung dua sekali lagi. Kalau dia tipe shooter, biasanya kalau penalti dia nggak berani shooting karena udah dibacain. Biasanya dia flashing entah di misalnya di posisi penjaga gawang di kaki kanan, biasanya flashingnya ke sebelah kirinya. Tapi kalau yang tipenya tukang flashing, biasanya dia shooting sekeras-kerasnya karena dia akan kebaca. Biasanya sih kayak gitu. Oke. Nah, gue pernah ketemu nih Dil pada saat second penalti. Nah, kipernya itu Dil, pertama dia maju Dil, maju. Iya. Langsung tuh. Pas lagi dia mau syuting, dia mundur dia. Dan itu berhasil. Nah, kira-kira faktor apa itu? Itu ada biasanya kalau di liga profesional yang gue sering lihat itu Iksan Radian. Kalau itu karakter sih Bang Bay. Sebenarnya itu untuk matiin mental bukan juga. Kalau menurut saya sempat nanya juga mungkin sama Iksan, Iksan bilang untuk memperlambat lajunya bola. Jadi ketika dia udah meredam. Enggak, memperlambat. Jadi ketika dia udah datang, dia merasa tidak yakin, dia mundur, kan bola itu kan akan maju. Dia sambil dia mundur tuh bola itu bisa dilihat sama dia. Jadi ada sisi penjaga gawang. Nah, ini pelajaran buat teman-teman kiper nih. Penjaga gawang yang dilihat sama dia ketika dia mundur, tapi itu tidak direkomendasikan baik sebenarnya Bang. Oh, gitu. Jadi kalaupun mau melakukan seperti itu memang sudah terbiasa atau memang sudah dilatih sebelumnya. Oh, gitu. Berarti yang lebih baik memang datang mempersempit ruang tembaknya. Oke. Kan situasinya sama kayak 1 lawan 1 sama kayak video lo yang sebelumnya. Oke. Kita langsung tes ke anak buahnya Adil. Let's go. Nah, ini yang dikasih tahu tadi sama coach Adil, kalau misalnya di second penalti, kipernya itu dia datang sampai 5 meter. Apa yang dilakuin sama penendang atau eksekutor? Kita lihat. Gua flashing ke bawah. Karena kalau dia udah datang maju ke depan, menurut gua pribadi dan pengalaman gua, dia akan lambat untuk siap dapet yang bawah. Tapi kalau gue syuting, dia lebih siap untuk di atas. Itu yang gue lakuin. Dan ini enggak settingan. Kita coba sekali lagi. Nah, itu yang gue coba untuk 2 kali gagal karena memang gue syuting dari jauh. Dan itu biasanya tuh teman-teman yang biasanya kalau second penalti itu banyaknya passing malah, dan itu benar-benar passingnya harus bagus. Dan kita akan coba di titik terdekat penalti. Oke. Yang gue rasain kalau gue ngambil penalti, gue udah pasti doa bro. Bismillah, gol. Karena apalagi kalau kalian penentu. Pada saat kalian pertandingan, penentu itu adalah orang yang paling berpengaruh lah nanti. Juara apa enggaknya atau menang apa enggaknya ada di penentu kayak gimana. Yang penting buat kalian ngambil penalti, mau cuma latihan biasa, latihan amatir, latihan kampus, latihan Liga Pro atau Timnas, doa itu perlu biar kalian tenang. Aduh, kena muka bro. Aduh ya Allah. Serius ya Allah. Aman. Kena mukanya aman ya? Muka lo aman ya? Aman. Waduh. Itu kena mukanya, dan itu adalah resiko kiper. Memang kalau kiper udah kena mukanya itu baru bisa bilang kiper. Kita coba sekali lagi, penalti dekat. Kalau nggak gol ini, gua ngerol. Kalau nggak gol, gua ngerol 2 kali lah. 2 kali gua ngerol. Oke. Kiper aman ya? Gak jadi ngerol karena mungkin dia ngebaca. Ada kiper yang ada juga kiper yang suka ngebaca ya Dil. Sini Dil, ngebaca. Jadi sebelum bola di syuting tuh dia udah set. Ada yang kayak gitu karena itu bermain psikologis juga namanya. Psikologis ya? Kan psikologis. Kadang sebagai pemain juga kadang kalau ketika lu pengen nendang ke arah situ Bang Bay. Terus kiper lu udah bergerak ke situ, kadang-kadang ke distract. Aduh, udah ketahuan nih. Kadang suka jadi salah atau jadi kayak gimana. Tapi kalau misalnya pemainnya emang udah yang profesional, pengalamannya banyak, mungkin ketika kiper kayak gitu malah jadi keuntungan buat main. Oh gitu. Oke. Gue pengen coba lo yang jadi kiper untuk lo bisa ngebaca dengan pergerakan lo duluan. Kipernya ini. Ya.
Tapi dia telat. Mungkin lo telat aja. Lo tuh udah baca, tapi lo telat. Udah diarahin dari situ. Sebelah sana padahal udah gue arahin. Sono deh. Dia Enggak, gue nebak karena gue tahu kalau biasanya Bang Boy kan tipe yang tipe shooter. Gue ngambil sih. Cuma tadi kena sih, cuman kalau tangan saya seperti ini mungkin kena. Coba gue pecah tangan segini. Oke, thank you dia sekali lagi di tutorialnya. Kita udah siap-siap sholat maghrib. Lo sholat di sini? Kalau Jumat. Oke kan, direvisikan sama dia sholat maghrib tuh. Siang-siang gini sholat maghrib. Sholat Jumat bro. Aduh, gue saking capeknya jadi bilang sholat maghrib. Oke, thank you sekali lagi teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan gue akan ngebagi 2 jersey ini lagi buat kalian. Sebanyak 4 jersey yang gue kasih buat kalian. Pertanyaannya adalah, berapa kali gue menyebutkan kata syuting? Berapa kali gue menyebutkan kata syuting? Jadi kalian bisa langsung komen di bawah dan juga nanti baca captionnya. Oke, gue kasih 2 jersey seperti ini. Oke, thank you sekali lagi Adil. Sukses buat Adil ya. Jangan lupa subscribe juga channelnya Adil. Adil Hussein. Jadi dia punya YouTube yang ngajarin tentang kiper ya, yang kiper. Jadi teman-teman yang kiper nih belajar dari di YouTube-nya Adil Hussein. Oke, sampai jumpa lagi. Subscribe, like, share, dan komen dan bagiin ke teman-teman kalian. Bye bye, Bali Merah.